Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum pembelajarannya dimulai, Kak Alex bikin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya wal muslimin. Amin. Sekarang guru mau absen. Alex, Halo. Vira, Halo. Ikhlas. Halo. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan dulu materinya. Kalian simak ya, Cak. Cerita fiksi adalah cerita, rekaan atau hayalan pengarang. Cerita dapat berasal dari hayalan pengarang, tapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Nah, di situ ada ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diperoleh oleh pengarang. Kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, menceritakan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Nah, jenis-jenis cerita fiksi ada berapa? 3 toh Kak Alex. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat dibagi menjadi 5. Yang pertama cerita jenaka. Oke, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya apa, Mbak Vira? Pak Pandir. Lalu Pak Belalang. dan Gapai Malam. oke. Dan yang kedua, cerita Mit. adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya apa, Mbak Nila? Putri Tunjung, Dwi, dan Putri dari Bandung. Oke. Yang ketiga, cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya apa, Kak Alex? Kancil dengan buaya dan burung bangau. Oke. Dan yang keempat, cerita Legenda. Cerita lama memisahkan cerita terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya apa? Bareng-bareng. Terjadinya gunung tumpah ke laut dan meninggal. Dan yang terakhir, cerita saga. Cerita saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya pahlawanan, dan ada contoh lain calon arang dan tulung asurung. Nah, dan yang kedua itu ada cerita cerpen. Bisa dibaca, Kak Alex? Cerpen adalah
fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen adalah selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh cerpen anak-anak, majalah atau surat kabar. Dan yang ketiga adalah cerita novel. Bisa dibaca Mbak Mila? Novel adalah cerita fiksi yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang di satu rumah dengan mengambil watak seksi setiap tokoh. Contoh Laskar Pelangi karya Amira Hirata. Nah, dalam cerita fiksi kan terdapat tokoh. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya menghidupkan cerita atau sekedar pemanis. Nah, sekarang guru bagi kelompok, Kak Alek kelompok pertama, Mbak Fira kelompok kedua, dan Mbak Lila kelompok ketiga. Guru kasih ini dulu. Dulunya video cek dulu ya. Kan guru udah bagi kalian nanti perwakilan satu kelas pada satu kelompok bisa menerapkan di sini. Siapa yang mau? Kak Alek ya. Nah, ini kan udah buku aja. Kak Alek bisa mengurutkan dulu. Udah. Nah, sekarang gantian Kak Alek menempelkan ini di sini. Yang nomor 1 mana, Kak? Yang 2? Tiga. Sekarang kan udah urut, Kak Alek bisa membacanya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nanti Mbak Fira sama Mbak Lila bisa mendengarkan. Kak Alek baca dulu. Putri Bambu dan 5 pangeran. Kabar tentang kecantikan Putri Bambu mulai tersebar ke seluruh negeri. Para pemuda berdatangan dari berbagai daerah untuk melihat kecantikan Putri Bambu. Tersebut 5 orang pangeran yang sangat mengagumi kecantikan Putri Bambu. Mereka ingin menikahi Putri Bambu dan membawanya ke istana mereka. Lalu mereka mengirimkan surat lamar kepada bapak tua penebang bambu. Sebenarnya Putri Bambu tidak mau menikah, sebab jika menikah ia harus meninggalkan bapak tua dan istrinya. Putri Bambu ingin mengurus kedua orang tua itu selamanya. Ia pun mencari akal untuk menolak lamaran kelima pangeran. Ia harus menolak mereka secara halus, jika tidak nyawanya akan nyawa orang tuanya bisa terancam.
suruh mereka datang, kata Putri Bambu kepada ayahnya. Aku akan mengajukan syarat yang sulit mereka penuhi. Pada hari yang disepakati, kelima pangeran datang ke rumah Putri Bambu secara bersamaan. Mereka senang sekali. Mereka membawa berbagai perhiasan seperti emas dan permata. Semua pangeran berharap dirinya bisa menikahi Putri Bambu. Saat kelima pangeran berkumpul, Putri Bambu memberikan syarat kepada masing-masing pangeran. Pangeran pertama mendapatkan syarat untuk pergi ke India dan menemukan mangkuk batu besar peninggalan Sang Buddha. Pangeran kedua mendapatkan syarat mengambil darah pohon emas dan tubuh mengambang di Gunung Borai. Kemudian pangeran ketiga dimintai untuk membuat tali dari kulit tikus api. Pangeran keempat diminta untuk membawanya sebuah kalung dari leher naga laut. Terakhir, pangeran kelima diberi syarat agar membawa kulit kacang yang disembunyikan oleh burung layang-layang di sarangnya. Kelima pangeran bersemangat sekali untuk memenuhi syarat yang diajukan Putri Bambu. Padahal semua syarat itu hayalan siayat Putri Bambu agar kelima pangeran tidak jadi menikahinya. Oke, udah selesai. Tepuk tangan buat Kak Alex. Nah, sekarang kan tadi kan udah selesai bermainnya. Sekarang guru mau bertanya. Salah satu jenis karya yang berupa cerita dengan jumlah tulisan yang pendek dinamakan. Kak Alex menjawab cerpen. Oke. Dan yang kedua, sebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Mbak Lila. Bersifat imajinatif atau karangan dari pengarang. Kedua, Mbak Vira. Kak Alex. Biasanya menggunakan bahasa konotatif. Yang lagi Memiliki peran moral tertentu, menyasar perasaan orang lain. dan yang terakhir guru mau bertanya. Pengertian dari jenis cerita fiksi. Kak Alex menjawab. Cerita legenda adalah cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci sakral. Yang terakhir Cerita maka adalah cerita karangan tradisi mengiringi rangkaian cerita dengan berbagai konflik. Di dalamnya yang dikemas melalui tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang agama. sekarang pembelajaran sudah selesai. Guru kasih waktu 15 menit untuk berkemas-kemas. Nah, sekarang Kak Alex dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma haqqa wa hasilna bida'a wa arina